Andalan mereka sembuh, Persebaya wajib ekstra waspada. Persija Jakarta tengah bersiap menjalani duel big match menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya pada lanjutan Indonesia Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, JBT, Surabaya, 18 Oktober mendatang. Di tengah persiapan tersebut, Persija mendapat kabar gembira di mana salah satu pemain andalan mereka, Ryo Matsumura, mulai pulih dari cedera, meski kemungkinan belum bisa segera bermain. Mengutip dari iLeague, Ryo Matsumura sudah menunjukkan perkembangan positif dalam pemulihan cederanya. Gelandang asal Jepang ini sudah absen cukup lama sejak Super League musim ini akan bergulir akibat cedera hamstring. Menurut dokter tim Persija Muhammad Andeansah, proses pemulihan Ryo sejauh ini berjalan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Saat ini Ryo memasuki fase akhir pemulihan. Ia menjalani latihan khusus untuk mengembalikan fungsi otot hamstring sebagai persiapan Ryo sebelum mulai berlatih kembali di lapangan, ujar Ande. Sudah membaik Eduardo Perez. Ogah buru-buru turunkan Koko Ari. Sebuah kabar yang sangat melegakan akhirnya diterima Persebaya Surabaya jelang pekan ke-9 BRI Super League 2025-26. Setelah 6 bulan menepi karena cedera, Koko Ari Araya sudah kembali berlatih bersama tim utama Persebaya. Seperti diketahui, Koko mendapat cedera otot paha saat membela Madura United FC melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bangkalan awal April 2025 lalu. Sejak didatangkan kembali awal musim ini, pemain binaan kompetisi internal Persebaya itu diketahui sudah 1 pekan bergabung dalam sesi latihan rutin tim. Kembalinya sang bek kanan tangguh ini dianggap dapat menjadi sebuah momen krusial bagi Bajul Ijo yang berjuang keras mencari konsistensi. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan suntikan kualitas dan mentalitas yang sangat dibutuhkan oleh pelatih Eduardo Perez. Tentu saja Koko sedang dalam proses pemulihan cedera, tapi kami sangat senang dengan kemajuannya, kata juru taktik berusia 48 tahun itu. Setelah melewati masa-masa sulit dalam pemulihan, Koko tampak siap untuk kembali ke lapangan dan memberikan suntikan kekuatan, agresivitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh lini pertahanan tim asal Kota Pahlawan ini. Kehadiran kembali pemain berusia 25 tahun itu di sesi latihan menjelang laga krusial diharapkan dapat memberikan dorongan moral yang signifikan dan kekuatan tambahan bagi tim, yakni big match pekan ke-9 BRI Super League kontra Persija di Stadion Gelora Bung Tomo mendatang. Namun, Eduardo dan tim medis Persebaya sangat berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko sedikit pun untuk mempercepat proses pemulihannya, kendati kedalaman skuad di posisi bek kanan yang minim. Bagaimana tidak, mereka hanya memiliki Arif Catur Pamungkas yang murni beroperasi di sektor kanan pertahanan Persebaya. Tidak, Koko belum siap untuk bermain, tapi dia pasti akan kembali segera. Saya tidak tahu. Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang perlu Anda tanyakan kepada tim medis, tutup Eduardo. Laga tunda. Jadwal sudah ditentukan. Operator kompetisi iLeague telah menetapkan jadwal baru untuk laga tunda pekan keempat BRI Super League 2025-26 antara PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan ini akan digelar pada 6 Desember 2025. Berdasarkan surat edaran resmi yang dipublikasikan pada 7 Oktober 2025, laga akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie di Parepare, dengan waktu kick-off pukul 19.00. Surat yang diteken Direktur Kompetisi Asep Saputra kemudian dibagikan oleh media officer PSM Makassar Sulaiman Karim kepada awak media. Optimis Perez, jungkalkan Persija Jakarta, dan Tavares dirumorkan gabung klub Timur Indonesia. Persebaya Surabaya mulai memainkan perang urat saraf jelang duel panas kontra Persija Jakarta di lanjutan Super League.
Pelatih Eduardo Perez mengirim sinyal optimistis dengan menegaskan timnya sudah menyiapkan 3 tahap latihan khusus untuk menaklukkan Macan Kemayoran di Stadion Gelora Bung Tomo mendatang. Pelatih asal Spanyol itu menyebut laga melawan Persija bukan sekadar pertandingan biasa. Di hadapan ribuan bonek, ia ingin menampilkan permainan terbaik yang bisa membuat lawan tertekan sejak menit pertama. Kami akan menyuguhkan sebuah pertandingan yang sangat menarik di depan para pendukung kami, ujar Eduardo, penuh keyakinan. Ia menegaskan timnya siap tampil habis-habisan demi memberikan kebanggaan bagi kota pahlawan. Oleh karena itu, kami berharap dapat memberikan penampilan yang hebat dan menunjukkan kemampuan terbaik kami, sambungnya. Pernyataan itu terasa seperti psaywar halus yang dilontarkan sang pelatih. Dengan nada penuh percaya diri, Eduardo seolah ingin mengirim pesan kepada Persija bahwa Green Force sudah sangat siap menyambut laga besar tersebut. Eduardo mengungkapkan jeda kompetisi menjadi keuntungan besar bagi timnya. Ia membagi masa persiapan panjang ini ke dalam 3 tahap latihan dengan konsep berbeda tiap minggunya. Lewat persiapan matang dan keyakinan kuat, Persebaya Surabaya optimistis bisa menundukkan Persija di laga bergengsi nanti. Perkataan sang pelatih menjadi sinyal jelas. Persebaya Surabaya tak sekadar siap secara fisik, tapi juga mental. Siwar ala Eduardo Perez tampaknya sudah dimulai, dan Persija harus waspada terhadap kebangkitan Green Force yang kini tengah dalam mode penuh percaya diri. Bukan ke Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares dirumorkan terbang ke timur Indonesia. Bukan Persebaya Surabaya atau Semen Padang, pelatih asal Portugal Bernardo Tavares justru disebut-sebut akan merapat ke klub dari timur Indonesia. Rumor itu muncul tak lama setelah sang pelatih resmi meninggalkan PSM Makassar yang sudah ia tangani selama 3,5 tahun terakhir. Justru rumor baru muncul yang lebih mengejutkan. Tavares disebut akan bergabung dengan klub asal timur Indonesia, Malut United. Rumor itu makin kuat setelah salah satu mantan anak asuhnya, Yakob Sayuri, memberi kode lewat unggahan media sosial. Sukses di tim barunya Coach Bernardo Tavares, tulis Yakob. Kedekatan personal ini disebut bisa menjadi kunci bagi klub berjuluk Laskar Kieraha untuk memikat sang pelatih agar mau bergabung. Apalagi, Tavares dikenal sebagai sosok yang punya hubungan kuat dengan pemainnya, terutama mereka yang pernah tumbuh bersama di PSM. Secara peluang, Malut United memang punya modal kuat untuk mendatangkan pelatih sekelas Tavares. Klub ini dikenal memiliki dukungan finansial yang solid, serta ambisi besar untuk menembus papan atas Super League.